Makanya atas dasar ini para ulama memfatwakan siapa yang memperolok oleh orang muslim karena dia menjalankan syariat Allah, kalau dia muslim, orang itu murtad keluar dari Islam. Bahaya sekali. Jangan main-main. Karena kufur ini ada banyak sekalian. Ada kufrul juhud, kufur yang masuk kategori mengingkari. Ada kufrul istikbar, kufur yang disebabkan karena congkak dia, sombong, nggak mau dengan Islam. Ada kufur yang namanya kufur istihza, kufur yang kaitan dengan memperolok-olok. Ada banyak macamnya kekafiran itu. Nanti itu kajian dalam bidang akidah. Ini kita fokus masalah memperolok-olok ini. Jangan main-main dengan Islam. Ya, jangan kemudian Anda melihat orang yang memperolok orang karena berjenggot, karena dia ingin mengikuti syariat Islam, atau dia berjilbab, dia ingin mengikuti syariat Islam, ya, atau orang yang sholat ke masjid, dia diperolok-olok karena ingin mengikuti syariat Islam. Hati-hati orang mengatakan seperti itu. Ini ayatnya. Orang-orang munafik itu ketika memperolok-olok orang Islam yang menjalankan Islam, didengar oleh seorang muslim, mukmin, dilaporkanlah kepada Rasulullah. Kemudian orang ini takut kalau turun Al-Quran ini mengungkap tentang mereka. Dan alasannya apa? Kami cuma main-main, bersenda gurau, guyonan. Hati-hati kamu. Jangan guyonan masalah agama. Para pelawak-pelawak itu hati-hati kamu. Jangan main guyonan masalah agama. Nah, itu akibatnya bisa murtad. Kalau dia muslim, kalau kafir memang mereka dari awal sudah menolak. Cuman ada yang disembunyikan, ada yang diterang-terangkan. Yang diterang-terangkan ini berarti dia musuh umat Islam. Kalau disembunyikan itu urusan mereka. Tapi kalau dia terang-terangkan berarti dia musuh umat Islam. Seperti Ka'ab al-Ashraf yang oleh Rasulullah SAW diperintahkan untuk dibunuh karena dia terang-terangan memusuhi Nabi Muhammad, musuh Islam. Karenanya sekalian, ini ketentuan syariatnya begitu. Makanya kita ingatkan kepada pendukung orang-orang kafir yang menista Al-Quran ini. Hati-hati kalian dalam bahaya. Kalau kalian tidak bertobat kepada Allah, maka kalian hukumnya di depan Allah murtad. Ya, ini hukum syariat nih. La ta'tadiru, jangan pakai minta maaf. Ya, itu hanya ungkapan ekspresi mulutmu. Tetapi hakikatnya kamu qad kafartum ba'da imanikum, karena kalian telah kafir setelah beriman. Maknanya apa? Murtad. Nah, untuk menghadapi orang-orang murtad ini bagaimana? Ayat 54 surat Al-Maidah jawabannya yang tadi kita bicarakan. Ya. Artinya orang-orang murtad ini tidak boleh dibiarkan. Harus dipersiapkan kekuatan Islam untuk menghadapi orang-orang itu. Itu ayatnya. Kalau kita tidak bersiap-siap untuk menghadapi mereka, Allah akan ganti kita dengan umat yang lainnya yang akan mempersiapkan ini. Makanya Rasulullah SAW dalam banyak hadis, terutama dikumpulkan oleh Imam Muslim, satakunu ta'ifatu min ummati dhahirina 'alal haqqi la yakhdhuluhum man khadalahum hatta ya'ti amrullahi wa hum kadzalik. Akan senantiasa ada sekelompok ta'ifah itu, kata Imam Mujahid, antara 3 sampai 1000. Akan selalu ada di umat ini. Kalau kita tidak termasuk kelompok itu, Allah akan ganti kita dengan yang lainnya. Yang selalu tampil membawa kebenaran, membela Islam. Dan tidak surut meskipun ditekan, diancam, sampai mati menemui mereka atau menang. Ya, menang atau mati syahid. Bahkan dalam hadis lain Rasul menyebutkan dari Imam Muslim juga, satakunu isabatu min ummati yuqatiluna 'alal haqq. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang berperang membela kebenaran.
Bukan lagi menyampaikan kebenaran, tapi apa? Bahasanya apa? Yuqatiluna. Yuqatiluna itu artinya muqatalah. Tidak, dia memulai dia nggak memulai. Tapi kalau mereka mulai, mereka siap. Yuqatiluna fi sabilillah. Yuqatiluna 'alal haq, mereka berperang membela kebenaran. Jangan main-main dengan orang Islam. Makanya betul itu omongannya Wakil MUI Kiai Haji Dzulkarnain mengatakan kalau kami teriakkan jihad habis kalian. Itu betul itu. Jangankan cuman cere-cere kafir cere-cere itu. Ya, Rusia itu ngacir di Afghanistan itu dengan mujahidin. Amerika ngacir di Irak itu. Kalau tidak bantuan Iran, habis Amerika di Irak itu. Iran ini pengkhianat. Jadi mereka sekarang ini berbagi lahan, kapling. Amerika ingin menguasai Irak, Rusia ingin menguasai Syria. Amerika ingin menguasai Irak, Rusia ingin menguasai Syria. Dua-duanya dibantu sama Iran. Pengkhianat itu Iran. Mereka membantu Amerika untuk menghadang para mujahidin di Irak itu. Sebagaimana Iran membantu Rusia untuk menghadapi mujahidin di Syria itu. Sampai hari ini. Bohong kalau mereka mengatakan anti Amerika, anti Yahudi. Bohong. Kenapa saudara sekalian? Begitu hebatnya mereka ingin menguasai Syria. Kenapa? Kalau mujahidin menang di Syria, Israel akan terancam. Karena Israel itu ada di berbatasan dengan dataran Golan. Itu Syria itu. Makanya mereka mati-matian itu. Karena dibalik semua ini Yahudi. Baik Rusia maupun Amerika dibaliknya Yahudi semua itu. Mereka ingin menguasai umat Islam. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia ini perebutan antara Tiongkok dan Amerika. Antara Cina dan Amerika, jangan salah itu. Cuman mereka takut dengan masyarakat Muslim Indonesia. Kenapa? Mereka tidak mau intervensi di sini. Sebagaimana mereka intervensi di Irak, Amerika, dan Rusia intervensi di Syria. Kenapa? Seluruh negara Arab dibungkam sama mereka. Jangan ikut. Karena mereka sekarang sedang berbagi kue. Tapi dengan cara intervensi. Amerika dari Irak, Rusia dari mana? Di Syria. Ini nyata. Semua wilayah Islam, negara-negara Islam tidak boleh ikut. Mereka lah berebut di situ. Indonesia. Dan ini ada pernyataan dari pembesar militer Amerika. Jangan sampai intervensi dengan Indonesia. Kenapa? Rakyatnya itu tidak akan diam. Kalau sampai Indonesia diduduki, diintervensi. Mereka tidak akan membiarkan TNI itu sendirian. Umat Islam akan maju yang paling depan. Itu yang mereka takutkan saudara sekalian. Jadi apa yang terjadi sekarang ini? Permainan antara mereka. Mereka sedang berbagi kue. Ya, yang kita lihat ini cuma sandiwara semua ini. Di balik itu adalah Amerika dan Cina sedang bermain saudara sekalian. Ini bukan masalah kecil. Karenanya saudara sekalian, umat Islam tidak boleh hanya jadi penonton. Umat Islam harus jadi pemain. Dan jangan kemudian main pernah ngegolkan. Cuman giring-giring bola tok. Lah kapan golnya kita? Ya. Ketika menghadapi PKI kita disuruh ikut. Ya kan? Habis PKI selesai kita diinjek-injek. Ulamanya dipenjarain. Islam ditindas. Bahkan disuarakan apa? Pancasila sebagai asas tunggal, Islamnya dibuang. Ya, itulah yang terjadi di masa lalu. Ketika Orde Lama, umat Islam ingin kuat melalui Partai Masyumi, dibubarkan Masyumi. Ulamanya dipenjarain, itu Orde Lama itu. Jahat itu. Jangan dikira mereka tidak jahat sama umat Islam, jahat mereka. Udah Piagam Jakarta dibuang, partai dibubarkan, ulamanya dipenjarain.
Ketika muncul Orde Baru, kita dihadapkan untuk membela bangsa ini melawan PKI. Udah selesai, kita dipojokin lagi. Karena yang dipakai apa? Konsepnya CSIS. Yang musuh kepada umat Islam itu. Sekarang muncul lagi nih, si setan kecil ini. Yang berani-beraninya melecehkan Al-Quran. Ya, karenanya saudara sekalian, kita umat Islam jangan kecil hati. Kenapa? Islam yang kita miliki ini kebenaran yang datang dari Allah. Kalau kita tidak perjuangkan, Allah punya cara lain. Ya, masalahnya bukan di Islam, di kitanya ini umat Islam ini apa yang harus kita lakukan? Ya. Dua super power kekuatan dunia ngacir di tengah umat Islam. Kita masih nyata, masih hidup, masih menyaksikan. Tidak ada negara Islam yang membela mereka. Negara Islam, negara-negara itu menjadi kaki tangannya Amerika atau Rusia. Ya, apalagi Iran, setan ini. Dia justru mendukung Amerika di Irak, mendukung Rusia di Syria. Mana umat Islam? Punya Allah. Hari-hari ini penyerangan umat Islam besar-besaran di Mosul. Mosul ini kotanya Nabi Yunus alaihissalam. Jadi kekuatan yang dulu melawan Amerika itu banyak dari sini juga. Ya. Kekuatan Salahuddin Al-Ayyubi melawan kaum Salibis juga banyak dari Mosul ini. Ini kotanya Nabi Yunus alaihissalam. Sekarang ini milisi besar-besaran Syiah, Amerika, tentara Irak ingin menghabisi umat Islam yang ada di Ahli Sunnah yang ada di Mosul itu. Makanya jangan lupa doakan kita semuanya. Harusnya kita doa dalam salat-salat kunut apa? Kunut nazilah. Sekarang ini terjadi penyerangan sekarang ini. Besar-besaran. Tapi Allah bersama mereka. Wallahu khairun hafidha wa huwa arhamar rahimin. Makanya tinggal kita sebagai umat Islam ini ngapain? Benar itu omongan Pak Hamka. Kalau Islam dilecehkan, kalian umat Islam diam, kafan lebih baik buat kalian. Allahu Akbar. Karenanya saudara sekalian, kita harus menyiapkan diri. Gimana caranya? Allah arahkan kita. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi. Jangan ada di antara kalian yang ikut-ikutan murtad, mendukung si kafir itu. Mendukung si penista Al-Quran itu. Jangan. Ya, wahai umat Islam yang terlibat dalam lingkaran itu, tarik dukungan kalian. Lepaskan dari penista Al-Quran ini karena Anda dalam bahaya berdasarkan ketentuan Al-Quran. Ikhwan fikum. Terus apa yang kita lakukan? 5. Dalam ayat itu Allah sebutkan 5 yang harus dipersiapkan. Ya, pertama apa? Yuhibbuhum. Bagaimana kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Ini yang harus kita persiapkan. Jadi bukan senjata, bukan banyaknya personal. Seringkali orang mengatakan kalau ukuran menang, kalau senjatanya banyak, kalau personalnya banyak. Jangan. Kita diberikan kemenangan oleh Allah, bukan dengan materi sekalian. Materi itu hanya sarana saja. Bukan dengan strategi yang macam-macam yang sedang dipikirkan banyak orang itu. Bukan. Makanya Abdullah bin Rawaha ketika melihat ketidakseimbangan jumlah pasukan umat Islam melawan pasukan Romawi, 30.000 melawan 300.000. Seimbang nggak itu? Tidak seimbang. Kata Abdullah bin Rawaha, kita dimenangkan oleh Allah bukan karena jumlah pasukan kita. Bukan karena banyaknya senjata kita. Kita dimenangkan oleh Allah karena kebenaran Islam yang kita miliki. Hanya ada 2 pilihan buat kalian. Menang atau mati syahid. 2 pilihan saja. Itulah yang disampaikan oleh Abdullah bin Rawaha. Dan akhirnya umat Islam pun menang. Hanya dengan pasukan 30.000. Kita umat Islam Indonesia ini berapa ini? Ratusan juta. 205 juta. Masa kalah sama 1 orang itu?
Apalagi sekarang umat Islam dunia sedang melirik kita semua nih. Ya, mereka berikan dukungan sama kita semua nih. Masalahnya bukan masalah nasional. Ini masalahnya sudah internasional. Kalau sampai Kapolri itu main-main dengan masalah ini, ya sudah tanggung jawab sendiri nanti. Karenanya saudara sekalian, alhamdulillah DPR pun sudah mulai bicara. DPR sudah mulai bicara. Segera proses ini. Bahkan sebagian pengamat sudah menyatakan Ahok hanya tinggal menghitung hari saja untuk menjadi tersangka. Kalau enggak, nanti reaksi umat Islam besar. Nah, apa yang harus kita lakukan? Itu ayatnya saudara sekalian. Bagaimana kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah? Caranya gimana? Untuk dicintai oleh Allah, caranya gimana? Jadikan Allah lebih engkau cintai daripada yang lainnya. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahum. Kalau Allah menyebutkan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu cintanya kepada Allah melebihi segala-galanya. Mengapa para mujahidin itu kok mencari mati? Mengapa? Kalau banyak orang cari kuliner, mujahidin cari apa? Cari mati syahid. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima dan follow Twitter kami di twitter.com/@sahabat_yamima. Sahabat Yamima peduli dan memahami.